Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast WOW, Word of Wisdom SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Saya, Alfi Rahmatia Putri, selaku host pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga calon siswa nih, yaitu perihal SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, hari ini saya membawa dua tamu spesial atau narasumber yang paling berperan penting dalam pelaksanaan SPMB. Ada ketua dan juga sekretaris PMB SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Halo Bapak Ibu. Halo. Mungkin boleh perkenalan dirinya dulu Bapak Ibu. Oke, mungkin dari saya dulu pertama. Nama saya Pak Dwi Setio Purnomo SPD. Saya sendiri sebagai Ketua Panitia SPMB di Pasir Blengkong tahun pembelajaran 2006-2007. Di sebelah kiri saya, monggo Bu. Oke, dengan saya Dwi Andriani SPD selaku sekretaris pada SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Itu dia tadi ya, kita kedatangan dua tamu, yaitu ada Bapak Dwi selaku ketuanya dan juga Ibu Dwi selaku sekretaris. Sebelum kita bahas hal-hal yang lebih jauh nih Bapak Ibu, saya mau tanya sedikit, gimana sih perasaan Bapak Ibu selaku punggawa inti dari SPMB kita tahun ini? Oke, mungkin dari saya dulu selaku sebagai ketua. Oke, bagaimana mungkin perasaan saya untuk penerimaan SPMB tahun 2006-2007 di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Ada senangnya dan juga mungkin ada sedikit rasa bebannya. Bebannya dulu mungkin saya sampaikan ya. Bebannya itu adalah bagaimana mungkin saya menerima tanggung jawab sebagai ketua dan mempersiapkan segala macamnya dari persiapan SPMB ini. Senangnya adalah ketika kita bisa menerima siswa baru di SMA Negeri 1 Pasir Bengkong dengan perasaan senang ya akan kehadiran mereka di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong tentunya. Oke. Mungkin Ibu Dwi, bagaimana perasaannya? Mungkin perasaan saya, kita tahu ya bahwa SPMB ini kan bukan hanya kegiatan tahunan yang kita lakukan. Ini adalah sebagai amanah yang kita terima. Kita sebagai panitia SPMB tahun ini perasaannya agak sedikit gugup. Gugupnya kenapa? Karena kita tahu kita harus memverifikasi data peserta didik dan kita harus memastikan bahwa yang kita lakukan itu jujur, adil, dan transparan ya. Mungkin juga ada perasaan senang tadi ya, seperti yang Pak Dwi, karena setiap tahun kita akan menerima murid baru dengan suasana baru, sudah pasti dengan tingkah laku siswa yang berbeda-beda, dan kita harap kita bisa membersamai siswa nantinya dengan lebih baik lagi setiap tahunnya. Oke, jadi begitu perasaan Bapak Ibu selaku ketua dan sekretaris SPMB tahun ini ya. Mungkin kita langsung aja bahas seputar SPMB-nya ya Bapak Ibu ya. Pertama mungkin saya bisa ke Bapak ketuanya dulu nih, ke Pak Dwi. Bagaimana sih Bapak gambaran umumnya dulu nih untuk SPMB dan berapa banyak sih kuota yang dibuka untuk SMA Negeri 1 Pasir Blengkong? Oke, untuk SPMB di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong, oke, tahun ini kami laksanakan secara online, oke, dengan total jumlah peserta didik yang akan kami terima sebanyak 180 siswa, yang mana per siswanya per kelas ada 5 rombel terdiri dari 36 siswa. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu tadi daya tampungnya ada 180 siswa yang dibagi ke dalam 5 rombel atau 5 kelas ya. Oke. Nah, untuk masuknya sendiri, jalur masuk itu kan bermacam-macam ya Pak. Ada yang prestasi, ada juga yang zonasi mungkin. Nah, seperti apa sih Pak untuk jalur masuk ke sekolah kita dan juga timeline atau tanggal pendaftarannya itu kapan Pak? Oke, untuk pendaftaran itu sendiri di SPMB SMA Negeri Pasir Blengkong itu dilaksanakan secara 2 tahap. Ada tahap 1 dengan tahap 2. Tahap satunya terdiri dari prestasi, afirmasi, serta mutasi atau anak GTK. Oke. Untuk tahap 1 afirmasi itu diterima sebanyak 30% dari jumlah siswa yang ada. Jadi hanya 54 siswa saja. Kemudian ada mutasi atau anak GTK yang kami terima hanya 5% sebanyak 9 peserta didik. Kemudian ada prestasi sebanyak 30%. Untuk prestasi itu sendiri juga kami bagi, ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik, ada prestasi dari tahfiz Quran, dan juga prestasi non-agama Islam. Untuk akademiknya sebanyak 14%, yang diterima hanya 25 peserta didik, non-akademiknya ada 11%, hanya 20 peserta didik,
Tahfiz Qur'annya ada 3% sebanyak 5 peserta didik, dan non-agama Islamnya sebanyak 2% hanya 4 peserta didik. Itu untuk yang tahap pertama. Dan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2026. Itu tahap pertama. Oke. Tahap kedua, di sini kami bagi menjadi domisili dan domisili prioritas. Dan untuk tahap 2-nya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2026. Untuk tahap kedua ini kami bagi menjadi bagian domisili dan juga domisili prioritas. Untuk domisili yang kami terima ini adalah sebanyak 30%, yaitu sebanyak 54 peserta didik. Dan domisili prioritas kuotanya adalah 5%, yaitu sebanyak 9 peserta didik. Oke. Adapun yang masuk dalam penerimaan SMA Negeri 1 Pasir Blengkong meliputi dari 10 desa, mohon maaf 11 desa yang kami terima, ada Sangkuriman, ada Bekoso, Pasir Blengkong, ada Belebak, Suliliran Baru, Seniung Jaya, Kersik Pura, ada Suatang Keteban, ada Suatang, Tanah Priuk, serta Sengkrupuk. Jadi ada 11 desa yang masuk dalam kawasan SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Oke. Oke, jadi itu tadi jalurnya dan tahap-tahapnya. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama tahap 1 itu tentang prestasi, afirmasi dan juga mutasi, ya kan? Kemudian yang tahap keduanya untuk domisili dan juga domisili prioritas. Untuk tanggalnya tadi bisa dicatat dan itu karena sangat penting jangan sampai terlewat ya untuk tanggalnya. Sekarang kita geser ke Ibu Sekretaris nih, Bu Dwi. Siap. Oke, kita akan bahas nih. Untuk calon wali murid dan juga calon siswanya, langkah apa sih yang perlu mereka lakukan? Mungkin seperti apa daftarnya, online kah, atau mereka bisa datang ke sekolah, atau alur pendaftaran itu seperti apa, Bu? Untuk pendaftaran semua itu melalui online ya. Jadi bisa mengakses web spmb.kaltimprof.go.id. Jadi seluruh calon peserta didik bisa mengakses web tersebut. Kemudian tetapi jika ada peserta didik yang kesulitan dalam mengakses web tersebut, mungkin bisa datang ke sekolah. Nanti kami di sekolah akan menyediakan tempat untuk calon peserta didik atau wali murid akan dibantu oleh panitia dari OSIS dan juga dari panitia guru. Jika ada yang kesulitan dalam penguploadan berkas atau misalnya dalam mengakses laman tersebut. Untuk tadi kan dibilangnya daftarnya itu secara online, Iya, Bu. betul. Mandiri berarti ya, Bu, ya, di Betul. rumah masing-masing. Itu seperti apa sih, Bu, alur pendaftaran online-nya? Alurnya ya? Iya. Oke, untuk alurnya tadi kan peserta didik mengakses web spmb.kaltim.go.id, kaltimprof.go.id. Jadi setelah mengakses web tersebut nanti akan ada muncul pilihan pilih wilayah. Jadi peserta didik nanti di situ diminta memilih wilayah yang akan dituju, sekolah yang dituju. Karena kita di wilayah Kabupaten Pasir, maka peserta didik akan memilih Pasir. Nah, untuk jika sudah memilih wilayah, nanti peserta didik akan membuat akun ya, membuat akun. Di sini membuat akun menggunakan NISN ya, beda seperti tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya itu kan menggunakan NIK ya. Kalau tahun ini menggunakan NISN. Dan saat pra pendaftaran ini ada berbagai kendala ya mengenai NISN. Jadi ada beberapa siswa yang NISN-nya itu tidak ditemukan. Nah, untuk siswa yang NISN-nya tidak ditemukan bisa melakukan pengajuan helpdesk, pengaduan helpdesk di web spmb.kaltimprof.go.id. Tetapi jika kesulitan bisa langsung datang ke sekolah, nanti kami dari panitia akan membantu untuk mengajukan NISN-nya agar bisa membuat akun ya, seperti itu. Oke, membuat akun tadi syaratnya apa aja, Bu? Ada NISN, kemudian oh ya, selain NISN, nanti kan terdata di situ. Jika sudah ada NISN-nya dan terdata, nanti akan muncul NISN ditemukan. Dan namanya otomatis akan muncul nama siswa tersebut. Setelah itu akan memasukkan nomor handphone. Nah, di sini diminta kepada peserta didik atau calon peserta didik untuk memasukkan nomor handphone yang aktif dan juga yang terhubung ke WhatsApp. Karena nantinya ditakutkan jika ada kendala dalam penguploadan atau kekurangan
salah upload ya, peserta didik salah upload berkas atau ada kesalahan, nanti kami dari panitia akan memverifikasi datanya dan melakukan perbaikan data dan menginfokan kepada peserta didik tersebut melalui nomor WhatsApp yang ada. Jadi dipastikan kepada peserta didik betul-betul memastikan nomor handphone yang dimasukkan ke dalam webnya itu adalah nomor handphone yang aktif dan terhubung ke WhatsApp. Oke. Jadi itu tadi bagaimana cara mendaftar online-nya, kemudian jangan lupa untuk nomor WhatsApp-nya ya, untuk nomor HP-nya ini nomor yang aktif dan bisa dihubungi tentunya. Nah, berbicara soal pendaftaran pasti nggak jauh juga kita akan bahas tentang dokumennya, Dokumen, oke. berkasnya, seperti apa aja tuh Bu berkas dan juga detail berkasnya kah, asli kah, atau fotokopi mungkin bisa dijelaskan supaya penonton kita ini paham gitu. Paham ya. Untuk berkas ya sudah pasti harus yang asli ya. Dan itu berkasnya harus di-scan dalam bentuk PDF. Ukuran filenya maksimal itu 2 MB. Jadi kalau bisa ukurannya itu lebih kecil dari 2 MB ya. Kemudian tadi di-scan dalam bentuk PDF. Berkas yang dipastikan harus diupload itu ada kartu keluarga. Di sini kartu keluarga itu harus 1 tahun sebelum pendaftaran ya, diterbitkannya 1 tahun sebelum pendaftaran. Kemudian yang kedua akta kelahiran calon siswa. Yang ketiga adalah ijazah bagi siswa yang lulusan tahun 2025 atau sebelumnya. Dan juga SKL atau surat keterangan lulus bagi siswa yang lulus di tahun 2026. Kemudian yang keempat itu ada rapor semester 1 sampai 5. Nah, di sini mohon untuk dipastikan kepada calon peserta didik untuk mengupload rapor semester yang benar dan dengan gambar yang jelas karena kesalahan-kesalahan di tahun-tahun sebelumnya itu banyak peserta didik yang mengupload rapor bukan rapor semester tetapi rapor tengah semester. Nah, jadi untuk kami sebagai panitia itu kesulitan untuk memverifikasi nilai rapornya. Jadi diharapkan kepada peserta didik, calon peserta didik untuk mengupload nilai rapor yang semester 1 sampai 5. Oke, untuk berkas yang selanjutnya yaitu surat pernyataan keaslian berkas. Nah, nanti surat pernyataan keaslian berkas ini bisa di-download di web SPMB-nya. Jadi setelah calon peserta didik nanti login, nanti akan ada pilihan untuk mendownload template form keaslian berkas. Nanti surat keaslian berkas tersebut silahkan di-print dan juga diisi dan tanda tangan bermaterai oleh wali murid dari calon peserta tersebut. Oke, itu tadi untuk syarat-syarat untuk yang umum ya. Kemudian untuk jalur-jalur yang khusus, untuk yang pada tahap 1 ya, jalur mutasi, prestasi, dan satunya afirmasi. Nah, untuk prestasi itu yang diperlukan adalah sertifikat prestasi baik dari segi akademik, non-akademik, dan juga daftar nilai ya, sertifikat prestasi atau daftar nilai atau rapor dari calon peserta didik. Kemudian untuk yang mutasi itu yang diperlukan adalah SK penugasan orang tua. Dan yang ketiga itu adalah pada jalur afirmasi. Pada jalur afirmasi ini untuk siswa yang ekonominya kurang mampu. Yang diperlukan itu adalah scan kartu Indonesia Pintar atau KIP, kemudian scan program keluarga harapan atau PKH dan juga KKS atau kartu keluarga sejahtera. Itu untuk jalur khusus, untuk 3 jalur khusus tadi. Kemudian berkas yang selanjutnya adalah surat keterangan bebas narkoba. Nah, untuk surat keterangan bebas narkoba ini tidak perlu dibuat dulu untuk oleh peserta didik. Nanti ini akan dibuat saat peserta didik sudah diterima di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong dan akan dilaksanakan secara serentak diakomodir oleh sekolah. Mungkin itu aja, Bu. Mungkin itu aja. Tadi udah cukup banyak dokumen-dokumennya, mungkin, dan itu ingat bukan fotokopi tapi asli yang di-scan-nya dan juga ada ketentuan untuk upload-nya nanti ya. Jangan lupa untuk scan yang aslinya berkasnya. Itu tadi untuk beberapa hal-hal pentingnya seputar dari kuota pendaftaran, kemudian juga jalurnya, tanggalnya, kemudian juga alur pendaftarannya seperti apa, dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi secara lengkap perihal dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Nah, ada nih Pak, Bapak Ibu yang paling pentingnya lagi nih kira-kira adalah menurut Bapak Ibu,
keunggulan sekolah nih SMA Negeri 1 Pasir Blengkong tuh apa Bapak Ibu? Supaya nih siswa-siswa, calon siswa mungkin yang masih bingung atau masih ragu mau pilih sekolah di mana itu tertarik untuk datang ke sekolah kita yang sangat keren ini. Oke, mungkin dari saya dulu selaku ketua panitia, mengapa kalian wajib untuk memilih SMA Negeri 1 Pasir Blengkong sebagai pilihan utama? Eh, Menurut saya keunggulan kami tidak hanya di bidang prestasi akademiknya saja, akan tetapi juga pembentukan karakter peserta didik. Oke, kami juga memiliki guru-guru yang kompeten, oke, kemudian lingkungan belajar yang nyaman, serta di sini juga kami memiliki berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Oke. Selain itu, sekolah ini juga memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mampu mengembangkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Jadi siswa tidak hanya pintar secara teori, tapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang kuat untuk menghadapi masa depan. Jadi wajib memilih SMA Negeri 1 Pasir Blengkong dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalamnya. Oke. Dilanjutkan. Mungkin tambahan sedikit ya, kenapa sih harus memilih SMA Negeri 1 Pasir Blengkong ya? Karena selain tadi akademik, tadi sekolah kita juga ada banyak prestasi dari segi non-akademik. Kemudian untuk di bidang non-akademik ini kita ada program keterampilan kewirausahaan atau yang kita kenal sebagai dual track. Dual track di sekolah kita itu ada 3 ya Pak ya? Ya. Ada 3, yaitu tata rias, multimedia, dan tata boga. Jadi peserta didik nantinya bukan hanya mengasah skill akademiknya saja, tapi juga mengasah skill non-akademik. Selain itu kita juga ada banyak ekstrakurikuler ya Pak Dwi ya, dan alhamdulillahnya ekstrakurikuler di sekolah SMA Negeri 1 Pasir Blengkong aktif. Salah satunya adalah tari, kemudian broadcasting, dan juga ada pickball, olahraga-olahraga itu banyak ya ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong. Mungkin itu untuk keunggulan dari sekolah kita. Jangan lupa untuk daftar dan jadikan SMA Negeri 1 Pasir Blengkong sebagai pilihan utama. Tadi ada ekstrakurikulernya, kemudian juga prestasi akademik dan juga dual track sebagai keterampilan nih selain dari akademiknya. Oke, jadi tadi udah berbagai informasi perihal SPMB, kemudian juga kita udah jelasin apa aja sih kerennya SMA ini. Nah, untuk calon siswa atau orang tua nih, Bapak Ibu yang mungkin nanti masih bingung atau masih mau tanya-tanya seputar SPMB, kira-kira kontaknya yang bisa dihubungi itu lewat mana mungkin Bapak Ibu? Bisa menghubungi kami berdua ya. Nomor handphonenya itu ada tertera di poster yang sudah kami bagikan melalui Instagram sekolah, yaitu @semansa.pabel. Jadi silahkan buka poster yang sudah kami upload di IG sekolah dengan kontak person kami berdua ya, Pak Dwi dan Bu Dwi, kebetulan double Dwi. Dan juga WhatsApp group ya Pak ya, ada WhatsApp group untuk calon pendaftar untuk memudahkan kita nanti berkomunikasi jika ada kendala dari calon peserta didik tersebut. Oke, jadi tadi jangan lupa dicek Instagram SMA Negeri 1 Pasir Blengkong, ada di @semansa.pabel. Ingat ya, @semansa.pabel di Instagram, langsung aja bisa dicek dan juga jangan lupa di-follow. Oke, terakhir nih Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup percakapan seru kita hari ini, mungkin boleh closing statement untuk calon siswa kita nih yang akan bergabung dengan kita di SMA ini. Oke. Mungkin closing statement-nya buat yang sudah yakin daftar di SMA 1 Pasir Blengkong ya, kalian bisa mengasah skill kalian nantinya akademik maupun non akademik, dan juga yang paling penting adalah jangan lupa untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, dan kami siap menerima kalian dengan tangan terbuka. Dan juga untuk siswa yang masih agak ragu-ragu untuk memilih SMA Negeri 1 Pasir Blengkong, yakinlah bahwa di sekolah ini kalian itu bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk mempersiapkan kalian menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Kemudian selamat berjuang dan sampai jumpa di hari pertama saat MPLS nanti. Mungkin boleh ditambahkan Bapak Dwi. Oke, untuk calon peserta didik di SMA Negeri 1 Pasir Blengkong, jangan pernah ragu untuk memilih SMA Negeri 1 Pasir Blengkong sebagai tujuan utama kalian sekolah.
Oke, di sini kalian nanti akan mendapatkan kemampuan untuk mampu mengembangkan minat dan bakat serta kemampuan prestasi akademik maupun non-akademik. Di sini mari kita bersama-sama untuk bisa tumbuh bersama, menjadi siswa yang berprestasi, berkarakter, dan juga siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Terima kasih. Luar biasa sekali untuk obrolan kita hari ini ya. Pokoknya jangan lupa buat kalian semua calon siswa ataupun mungkin orang tua nih yang sedang menonton podcast kita untuk dicatat informasinya dan juga tanggal-tanggal pentingnya dan langsung saja siapkan berkasnya dari sekarang. Terima kasih Bapak dan Ibu Dwi sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi penting nih seputar SPMB kita ya Bapak Ibu ya. Oke, sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi podcast Wow, Word of Wisdom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.